Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang sangat banyak, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan apapun yang kita rasakan. Oleh karena itu, sebagai hamba kita wajib mensyukurinya. Kedua kalinya salawat dan salam terhatur kepada junjungan Nabi tercinta Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah para pemirsa, pada kesempatan ini di bulan suci Ramadan ini, saya dan kita semua bersyukur sekali di bulan yang tercinta, di bulan yang dimana dikatakan dalam suatu hadis ya, adalah bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah baiknya di kesempatan ini kita memahami berbagai aspek di bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah bulan suci Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan taubah, dan bulan ampunan. Bulan di mana para hamba bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bulan di mana hamba-hamba mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dalil dalam Al-Qur'an maupun hadis membicarakan keutamaan atau membicarakan kaitan bulan suci Ramadan dengan taubat dan ampunan. Salah satunya hadis yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW yang maknanya bahwa ketika datang bulan suci Ramadan, di awal malam bulan suci Ramadan, maka syaitan-syaitan dibelenggu dengan rantai, kemudian pintu-pintu neraka ditutup sehingga tidak ada pintu yang terbuka, dan juga pintu-pintu surga dibuka sehingga tidak ada yang ditutup. Kemudian seorang penyeru menyerukan, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aksir. Wahai para pencari kebaikan, hadapilah, sambutlah bulan suci Ramadan dengan amal soleh. Wahai orang-orang yang mencari dosa, berbuat dosa, maka kurangilah perbuatan-perbuatan dosa di bulan suci Ramadan khususnya. Kemudian dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jum'ati war ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idajtunibal kabair. Yang artinya, salat 5 waktu, ibadah dari Jumat ke Jumat, ibadah dari suatu Ramadan ke Ramadan yang lain adalah penghapus dari berbagai macam dosa-dosa yang kecil. Idajtunibal kabair, apabila dosa-dosa yang besar ditinggalkan. Ini bulan yang sangat penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan. Marilah kita bersama-sama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan yang sangat emas, kesempatan emas yang sangat mahal, yang sangat berharga. Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ayatnya menyeru agar kita di bulan suci Ramadan ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya beberapa ayat yang umum yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang artinya, wahai orang-orang yang bertaubat, tubu ilallahi taubatan nasuha, taubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita. Wa yudkhilkum jannatin tajri, dan memberikan ganjaran berupa surga yang mengalir di bawahnya al-anhar, yaitu sungai-sungai. Subhanallah, alangkah besarnya taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat yang lain, tubu ilallahi ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kepada Allah sekalian, kalian orang-orang yang beriman, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Masya Allah ya. Jadi Bapak Ibu pemirsa yang saya hormati, marilah di bulan suci Ramadan kita bertaubat.
Taubat maknanya adalah rujuk, kembali dari berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ketaatan kepadanya. Karena perbuatan dosa sebenarnya adalah perbuatan yang menyengsarakan hidup kita, yang menyengsarakan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Hal tersebut terbukti ataupun diceritakan ya, bahwasanya suatu ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ya, suatu saat betul-betul terkena dampak dari suatu dosa. Suatu saat beliau pernah berjalan di pasar, kemudian dengan tidak sengaja beliau melihat betis seorang wanita, sehingga dari itu ya hilanglah berbagai hafalan beliau. Maka beliau mengadu hal tersebut kepada gurunya Imam Waqi, sehingga muncul suatu syair yang mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifdzi, aku mengadu kepada Waqi, Imam Waqi, su'a hifdzi, buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarki ma'asi, dan mengabarkanku agar aku meninggalkan dosa-dosa. Wa akhbarani bi anna ilma nurun, dan mengabarkanku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhdalil asi, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Masya Allah, ternyata dosa berimbas kepada hafalan Imam Syafi'i, sehingga hilang dari beliau berbagai macam hafalannya. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita tidak punya hafalan, maka tidak ada yang hilang, malah menumpuk dosa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu sekalian bertobat di bulan suci yang penuh dengan barokah, di bulan suci yang penuh ampunan. Bagaimana cara bertobat? Bertobat itu yang pertama, ada 3 syarat bertobat. Hubungannya antara manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ia melepas diri dari perbuatan dosa. Jadi meninggalkan perbuatan dosa. Tandanya apa? Tandanya seketika dia berbuat dosa, dia diingatkan, seketika itu pula dia bergegas untuk meninggalkannya. Itu maka tandanya orang yang betul-betul bertaubat, itu tandanya yang tadi, yang pertama. Kemudian yang kedua, an-nadamah, yaitu penyesalan. Seorang yang berbuat dosa, di antara salah satu syaratnya yang 3 itu adalah menyesal. Apa tanda orang yang menyesal? Lama ketika ia menyesali perbuatan dosanya. Yang ketiga adalah ia berusaha untuk berazam untuk tidak melaksanakan dosa itu kembali. Inilah Bapak Ibu sekalian, dengan yang ketiga ini ia menyadari bahwasanya ketika dia berbuat dosa, sadar betul bahwasanya tidak akan mengulangi di masa yang akan datang. Adapun yang keempat, jika hubungannya antara dia dengan manusia yang lainnya, maka dia meminta keikhlasan, meminta agar orang lain tersebut memaafkannya, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan kedzaliman antara kita dengan orang lain karena pemaafannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, marilah di bulan suci yang penuh berkah ampunan ini kita betul-betul akbil, ya baghiyal khairi akbil. Wahai pencari kebaikan, sambutlah bulan Ramadan dengan ibadah. Wa ya baghiya syarri aksir, wahai orang-orang yang mencari keburukan, aksir, berhentilah, kurangilah dari perbuatan-perbuatan maksiat. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang at-tawabin, ya, orang-orang yang bertaubat, wal mutatahhirin, dan juga orang-orang yang bersuci, wa ibadaullahil mukhlasin, dan menjadi hamba-hamba yang ikhlas. Ya, semoga bulan suci Ramadan ini betul-betul menjadi bulan yang betul-betul menjadi kemenangan bagi kita bersama untuk menghadapi bulan-bulan selanjutnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila ada salah tutur kata, saya mohon maaf atas kekurangan sebagai manusia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.